Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sodri sobri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita belajar masih dalam makromolekul tetapi dalam komponen protein. Jadi dalam makromolekul kemarin kita pelajari tentang polimer, karbohidrat, protein dan lemak. Nah, di PPT ini tentang protein. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari protein yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga meminum susu dan makanan-makanan yang mengandung protein. Nah, kita pelajarinya itu ada pada KD 3.7 dan KD 4.7. Yaitu menganalisis struktur, tata nama, sifat, penggolongan makromolekul protein. Lalu menganalisis hasil penelusuran informasi mengenai pembuatan dan dampak suatu produk dari makromolekul. Adapun tujuan pembelajaran pada protein ada 4, yaitu menganalisis struktur asam amino, menggolongkan asam amino, mendeskripsikan sifat-sifat dari asam amino, dan terakhir menganalisis pembentukan, struktur, sifat, dan uji protein. Oke, kita bahas satu-satu. Struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan protein. Protein itu merupakan polimer alam. Jadi polimer alam, contoh protein yang terbentuk dari banyak monomer asam amino yang saling berikatan satu sama lain membentuk ikatan peptida dengan reaksi polimerisasi kondensasi. Kan polimerisasi udah dipelajari, ada adisi dan kondensasi, tapi untuk polimer dari protein itu adalah polimer asam amino. Reaksi polimerisasinya adalah kondensasi. Secara umum, reaksi pembentukan polimer dapat ditulis sebagai berikut rumusnya: N banyaknya asam amino lalu bergabung membentuk protein sambil melepaskan molekul air. Jadi kalau ada 5 asam amino membentuk senyawa protein, maka airnya 4. Jadi 5 kurang 1. 6 asam amino, ini 6 misalnya asam amino membentuk protein, maka molekul air yang dilepaskannya 5. Jadi kurang 1 dari banyaknya asam amino. Bagaimana struktur dari asam amino? Asam amino ini adalah monomer pembentuk protein, merupakan senyawa dengan molekul yang mempunyai gugusnya ada 2. Ada gugus amina, ini gugus amina, dan ada gugus karboksil, nih COOH. Nih. Jadi ada 2, gugus amina, gugus karboksil. Ini struktur dari asam amino. Dan ada R. Nah, R di sini dapat berupa gugus alkil, atau suatu rantai karbon yang mengandung atom belerang bisa, atau gugus siklik, atau gugus asam atau basa. Jadi R ini berbagai macam. Bisa gugus alkil atau atom belerang atau gugus siklik. Nah, siklik itu rantai tertutup, atau gugus asam maupun basa, ya. Tapi
yang prinsip dua ini untuk struktur asam amino, amina dan karboksil. Contoh asam amino yang paling sederhana adalah glisin. Ini ya, terdiri dari 2 gugus saja. Nah, ini yang terpenting. Gugus glisin itu tidak ada RH. Ya. Jadi ini ada gugus karboksil dan gugus amina, ini glisin. Ya, ini adalah asam amino yang paling sederhana. Asam amino dalam keadaan netral dapat membentuk ion sweeter, yaitu suatu ion yang memiliki muatan ganda. Jika direaksikan dengan asam amino akan menjadi suatu anion. Sebaliknya, jika direaksikan dengan basa, maka asam amino menjadi kation. Ya, jadi asam amino ini kita jelaskan kembali, dia membentuk ion sweeter. Nah, ion sweeter itu adalah ion yang bermuatan ganda. Nah, kalau kita lihat ada positif H+, ada negatif OH-. Ya. Yaitu jika direaksikan dengan asam H+, maka asam amino akan membentuk suatu anion. Jika direaksikan dengan basa, maka asam amino membentuk kation. Jadi ada dua macam muatan ya. Ini untuk asam amino. Itulah yang disebut dengan ion sweeter. Jadi bermuatan ganda. Penggolongan asam amino. Asam amino digolongkan menjadi 2. 1. Asam amino esensial adalah sebuah kandungan atau zat yang sangat dibutuhkan tubuh namun tidak dapat diproduksi sendiri, disebutlah esensial. Jadi tubuh kita itu tidak memproduksi asam amino ini, sehingga untuk memenuhi kebutuhan di dalam tubuh kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung asam amino esensial. Dan asam amino non esensial, jadi tubuh kita sendiri memproduksi asam amino tersebut. Jadi ada 2 ya, ada asam amino esensial dan non esensial. Ini contoh dari asam amino esensial nih. Dan asam amino non esensial. Jadi kita harus mengkonsumsi ya ini ya yang esensial. Tapi kalau yang non esensial tubuh kita pun sendiri memproduksi asam amino tersebut. Nggak usah dihafal, cuma terus perlu diketahui juga ya, kayak tirosin ya, ini juga jenis asam amino ya. Nah, tirosin nih, ini jenis asam amino, tapi tubuh kita sendiri membuat asam amino tersebut ya. Alanin, asparagin, aspartik acid. Nah, ini semua adalah asam-asam amino non esensial. Sifat-sifat dari asam amino. Ya. Asam amino itu memiliki sifat antara lain ya. Semua asam amino itu bersifat optis kecuali glisin, asam amino sederhana ya. Lalu larut dalam air dan pelarut polar lain karena asam amino bersifat polar. Bersifat amphoter karena memiliki gugus asam dan gugus basa. Jadi ada asam, ada basa, maka sifatnya amphoter. Apabila asam amino direaksikan dengan asam, maka asam
amino menjadi suatu anion. Begitu pula sebaliknya, apabila direaksikan dengan basa maka menjadi kation. Jadi bermuatan ganda ya. Anion dan kation, negatif dan positif, tergantung dia direaksikan dengan asam atau basa. Dalam larutan bisa membentuk ion sweeter. Asam amino yang mempunyai 2 gugus, yaitu gugus karboksil COOH dan gugus amino NH2. Ya, gugus karboksil ini bersifat asam, gugus amino bersifat basa, maka asam amino bisa mengalami reaksi asam basa intramolekul dan membentuk suatu ion dipolar yang disebut dengan ion sweeter. Ya. Asam amino itu memiliki pH isoelektrik, yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. Pembentukan, struktur, sifat, dan uji protein. Bagaimana proses pembentukan protein dari asam amino ya, karena protein itu terbentuk dari polimerisasi asam amino melalui ikatan peptida. Jadi ini ada gugus karboksil nih, COOH ini gugus amina, OH dengan H berikatan, melepaslah air ya. Ikatannya ikatan kondensasi, jadi bergabungnya itu polimer kondensasi. Lalu C dengan N, inilah yang disebut dengan, ini C dan N ini ikatan peptida, dia sambil melepaskan air, inilah yang disebut dengan polimer kondensasi, gabungan dari 2 monomer sambil melepaskan molekul yang sederhana ya. Bagaimana struktur protein? Struktur protein itu ada 4, ada primer, ada sekunder, ada tersier, ada kuaterner. Yang primer adalah struktur yang ikatan-ikatan peptidanya dari asam amino membentuk protein tersebut. Yang struktur sekunder adalah protein terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk alpha helix. Yang struktur tersier interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida. Misalnya terbentuk rantai double helix. Ya. Struktur kuaterner adalah struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein pada peristiwa ini. Kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terseliplah ion Fe13. Jadi prinsipnya struktur protein ada 3, primer, sekunder, tersier, dan kuaternernya. Cukup kalian tahu saja ya struktur protein. Nah ini yang terpenting nih, sifat-sifat protein. Protein itu suka larut dalam air karena molekulnya sangat besar. Lalu dapat mengalami penggumpalan koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Jadi protein itu akan rusak kalau dipanaskan pada suhu tertentu atau ditambah asam maupun basa karena mengalami koagulasi. Koagulasi itu penggumpalan. Lalu protein itu bersifat amfoter karena dia memiliki ion sweeter, ion yang bermuatan ganda. Ya. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Keempat, dapat mengalami kerusakan. Jadi protein yang rusak itu namanya terdenaturasi.
Akibat apa? Pemanasan. Jadi pada denaturasi protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai primernya. Uji protein. Nah, ini ada beberapa uji protein, yaitu yang umum adalah uji Biuret. Untuk menunjukkan protein dilakukanlah dengan uji Biuret. Jadi di biologi pun dilakukan ya. Zat yang akan diselidiki mula-mula ditetesi oleh NaOH. Kemudian ditambahlah tembaga sulfat yang encer. Jika terbentuk warna ungu berarti zat tersebut mengandung protein ya. Lalu ada juga uji xanthoproteat, adalah uji juga terhadap protein yang mengandung gugus penil pada cincin benzena. Apabila protein mengandung cincin benzen, maka ujinya xanthoproteat. Jika dipanaskan dengan asam nitrat pekat, maka terbentuk warna kuning, yang kemudian menjadi jingga apabila ditambah basa atau NaOH. Ketiga, uji belerang. Uji belerang adanya unsur belerang dalam protein dapat ditunjukkan sebagai berikut. Mula-mula larutan protein dengan larutan NaOH pekat kurang lebih 6 molar dipanaskan. Kemudian diberi beberapa larutan timbal asetat ya, beberapa tetes. Bila terbentuk endapan hitam dari PBS menunjukkan bahwa proteinnya itu mengandung belerang. Demikian beberapa uji protein dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.